siang. Swastiastu. Perkenalkan saya Dr. Dewi. Sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Saya dengan Adi. Kalau boleh tahu umurnya berapa? 35 tahun. Ada keperluan apa ya Adi? Mau meriksa jantung sama nyari surat keterangan sehat pakai pekerjaan. Oh baik, langsung saja di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung atau kardiologi untuk membantu dalam pengecekan surat keterangan sehat untuk pembuatannya. Baik, di sini saya akan meminta Adi untuk melepaskan bajunya terlebih dahulu. Apakah Adi bersedia? Siap. Nanti disilakan untuk langsung berbaring di bednya nih, dan saya akan melakukan tindakan tersebut. Baik, di sini yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau melihat. Di sini saya akan melakukan inspeksi dari sisi kanan dan dari arah kaki Adi. Baik, sudah. Di sini untuk bentuk dada Adi ini simetris, kemudian tidak ada kelainan seperti lesi, massa maupun nephromas. Kemudian selanjutnya saya akan melihat dengan cermat apakah pulsasi terlihat atau tidak pada dada Adi. Baik, di sini karena tubuh Adi yang normal, biasanya pulsasi ini tidak terlihat. Kemudian di sini saya meminta Adi untuk bernafas secara rileks. Kemudian saya akan hitung selama 15 detik dikali 4. Baik, sudah. Di sini untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melihat apakah ictus cordis di bagian dinding dada ini terlihat atau tidak. Baik, karena postur tubuh Adi yang normal, maka biasanya ictus cordis ini tidak nampak. Selanjutnya di sini posisi Adi ini sudah supinasi dan telentang. Kemudian nanti jika dalam keadaan tertentu saya akan meminta Adi untuk bergerak miring ke samping atau tidur di posisi samping atau posisi left lateral decubitus, atau dengan posisi yang duduk sedikit membungkuk untuk merasakan ictus cordis. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi, yaitu melakukan perabaan pada ictus cordis yang saya mulai dari sela iga kedua sinistra. Permisi ya. Di sini saya akan menggunakan jari-jari saya. Baik, di sini sudah ditemukan ictus cordis. Kemudian di sini saya akan menggunakan ujung jari saya untuk menilai kemampuan ictus cordis mampu mengangkat atau tidak. Baik, sudah. Di sini untuk hasil dari palpasinya sendiri, yaitu lokasi dari ictus cordis ini sela iga kelima, kemudian 1 cm medial dari linea midclavicularis kiri, kemudian diameternya itu kurang dari 2,5 cm dan tidak melebihi 1 sela iga. Selanjutnya untuk amplitudenya ini lembut dan cepat. Kemudian saya akan melakukan tindakan perkusi, dimulai untuk yang digunakan untuk melakukan penentuan batas-batas jantung, di mana akan terdengar perubahan bunyi dari saluran peka. Di sini saya akan mulai dari penentuan batas jantung kanan yang dimulai dari sela iga kedua dekstra, dan saya akan menentukan batas paru hepar. Di sini sudah terdengar perubahan bunyi. Saya akan menaikkan 2 jari saya, kemudian saya akan mengetuknya ke medial. Di sini sudah terdengar perubahan bunyi dari saluran peka, yaitu di linea sternalis kanan yang menandakan bahwa di sanalah batas jantung kanan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menentukan batas jantung kiri yang dimulai dari linea axillaris sinistra, dan saya akan membawanya ke medial. Di sini saya akan menaikkan sela iga keempat, di sini saya akan menaikkan sela iga ketiga. Nah, di sini saya tadi menggunakan jari tengah saya sebagai bantalan fleximeter di bagian kiri, dan di bagian kanan yaitu menggunakan jari-jari saya sebagai pemukul atau hammer. Nah, untuk hasilnya sendiri di bagian jantung kiri itu terdapat batas-batas di sela iga kelima, yaitu 1 cm medial dari linea midclavicularis kiri, kemudian di sela iga keempat juga 1 cm medial dari linea midclavicularis kiri, dan di sela iga ketiga 2 cm medial dari linea midclavicularis kiri. Kemudian yang terakhir adalah penentuan batas jantung superior. Di sini saya akan mulai dari fossa supraclavicular dan mengetuknya ke inferior. Jadi sudah terdengar perubahan bunyi dari saluran peka, yaitu menandakan batas jantung superior itu berada di sela iga ketiga 2 cm ke medial dari linea midclavicularis kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi. Di sini saya meminta Adi untuk rileks dan tenang. Kemudian posisinya sudah posisi kepala sudah 30 derajat. Selanjutnya
saya akan meminta Adi dalam keadaan tertentu dengan posisi tidur miring atau left lateral decubitus atau dengan posisi duduk yang sedikit membungkuk. Dan di sini saya meminta Adi untuk bernafas secara rileks dan biasa. Di sini saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi jantung. Kemudian di sini saya akan menggunakan corong stetoskop dan saya meletakkan di posisi ictus cordis tadi untuk mendengar bunyi yang berasal dari katup mitral. Kemudian di sini saya akan menggunakan membran stetoskop dan saya letakkan di iga kedua sinistra untuk mendengar suara dari katup pulmonal. Kemudian saya menggunakan membran stetoskop yang saya letakkan di sela iga kedua dekstra untuk mendengar suara yang berasal dari aorta. Dan yang terakhir saya akan menggunakan corong stetoskop dan saya letakkan di sela iga keempat tepi kanan dan sela iga kelima di kiri sinistra untuk mendengar bunyi yang berasal dari katup trikuspid. Nah, untuk pemeriksaan auskultasinya ini hasilnya irama dan frekuensi jantungnya ini teratur dan normal. Kemudian untuk bunyi jantungnya sendiri itu tunggal dan normal, yaitu bunyi BJ1 dan BJ2 dan dengan intensitas yang baik lengkap, dan tidak terdapat suara-suara tambahan atau suara yang pecah seperti suara BJ3 dan BJ4 yang menandakan adanya kelainan. Nah, untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Adi dipersilakan untuk menggunakan baju kembali dan saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik, terima kasih Adi. Pemeriksaan jantungnya ini sudah selesai. Kemudian untuk surat keterangan sehatnya akan diproses lebih lanjut. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Terima kasih, Dok.